Baik anak-anak Bapak semuanya, kita akan coba mempraktekin intervilan menggunakan metode router on stick. Jadi menggabungkan VLAN atau segmentasi VLAN. Di sini kita coba praktekin 3 VLAN, kita coba gabungkan dengan metode router on stick. Jadi kalau untuk topologinya seperti yang Bapak buat tadi, kita gunakan routernya 1841 gitu. Yang berapa routernya digunakan tadi? 1841. Berapa? Oke. Tuh, 1841. Kemudian switch-nya 2960 biar sama. Kemudian kita gunakan klien ini untuk VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN-nya 30. Kemudian kita hubungkan yang switch ke router, ini kita gunakan pas Ethernet atau FA01. Di sini kita juga gunakan FA01 sama. Atau biar ini gini aja posisinya biar terlihat nih. Kemudian untuk VLAN 1 kita hubungkan FA Ethernet 2 ke PC. Yang ini kita hubungkan FA atau fast Ethernet 03. Sedangkan yang access point kita hubungkan ke FA04. Kemudian PC-nya ini kita konekin ke access point. Ini kita atur dikit, kita matikan, tarik. Oke, jadi seperti ini. Kita kasih kotak seperti ini. Berarti ini VLAN berapa? Yang ini. Oke. Dan ini kita bedakan warna-warnanya. Oke. Ini VLAN berapa? VLAN 10. Yang ini VLAN 20. Ini VLAN 30. Untuk penggunaan IP address yang di sini kita gunakan IP addressnya segmennya 192.168.10.0 itu /24. Sedangkan yang untuk VLAN 2 192.168.20.0/24 itu segmentasi network yang kita gunakan. Kemudian untuk VLAN 3 8.30.0/24. Oke. Seperti itu untuk topologinya. Sudah dibuatkah topologi seperti ini? Enggak masalah. Pak, saya udah pasang 2. Enggak masalah. Yang penting anak Bapak sudah buat VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Buat seperti ini. Ya. Oke, sudah lanjut. Yang akan kita jadikan di FA02, FA03 dan FA04. Ini modenya nanti adalah mode apa? Mode akses. Ini mode akses. Kemudian ini mode akses. Ini mode akses.
Kemudian di FA01 ini kita jadikan modenya mode apa? Mode terang atau terung. Ya. Kemudian di bagian FA01 ini kita buat nanti FA nih, FA0 1.10 ini IP-nya 192.168.10.1/24 itu IP-nya nanti. Kemudian FA 0/1.20 IP-nya 192.168.20.1/24. Kemudian FA 0/1.30 ini IP-nya 192.168.30.1/24. Nah, jadi ini kan FA 1.1.10.20.30. Oke. Sekarang kita coba atur di bagian apa? Di bagian switch terlebih dahulu. Switch. Seperti konfigurasi yang pernah kita coba lakukan. Kita ganti nama switchnya menjadi SW1. Caranya enable and hostname. Hostname-nya ini hostname-nya apa? SW1. Nah, seperti itu. Oke. Silakan nama Pak coba juga praktekin. Berarti ini namanya apa? SW1. Ini kita kasih namanya SW1. Switch SW1. Oke. Nih, untuk konfigurasi ganti namanya, ini kita sudah ganti namanya SW1. Masuk ke mode configuration terminalnya, config, kemudian baru kita ganti SW1. Sekarang kita akan mendefinisikan VLAN. Yang ini VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Cara mendefinisikannya berarti kita harus gunakan VLAN berapa? VLAN 10. Name-nya apa? VLAN 10. Ntar exit VLAN 20. Name-nya VLAN 20. Exit VLAN 30. Name-nya VLAN 30. Oke, jadi seperti itu. Do sol VLAN. Coba kita lihat. Nah, ini terlihat VLAN 10, 20 VLAN 20, 30 VLAN 30. Tapi portnya belum kita tentukan. Ini sudah kita tambahkan VLAN-nya, tapi port yang terhubung ke perangkat belum kita definisikan, belum kita tentukan modenya, mode akses kah itu, modenya yang mana mode akses. Cara-caranya tadi ini dia. Oh, di bagian ini VLAN 10, kemudian name-nya apa? VLAN 10. Itu exit. VLAN 20. Name-nya apa? VLAN 20. Exit. VLAN 30. Name-nya apa? VLAN 30. Kemudian untuk melihat VLAN-nya apakah sudah berhasil ditambahkan, gunakan perintah dusu VLAN. Ini dia. Terlihatlah seperti ini. Ternyata, Pak, kok saya salah, Pak? Salah ngetikin, bisa dihilangkan lagi. Berarti caranya, nah Bapak exit, berarti no VLAN berapa? No VLAN 30 contohnya. Berarti kalau kita lihat do show VLAN, berarti VLAN 30-nya akan hilang. Mana tahu salah. Nih. Sekarang kita tambahkan lagi. Untuk menambahkan VLAN 30. Name-nya apa? VLAN 30. Dah. Do VLAN. Nah, ini dia. Yang tadinya setelah Bapak hapus tinggal 2,
Kemudian ini masuk lagi, udah kita tambahkan. Sekarang kita definisikan VLAN yang mana. Lihat, yang ini dulu, VLAN 10, ID-nya 10, VLAN 20, ID-nya 20, VLAN 30, ID-nya 30. Caranya, kita anak bapak pastikan posisinya itu di bagian config seperti ini. Kalau seandainya Pak, posisinya seperti ini, nggak bisa. Ya, contohnya anak bapak tambahkan VLAN 10, gitu nanti invalid ya. Ya, jadi caranya pindah dulu ke T. Nah, baru posisi seperti ini baru kita tambahkan VLAN yang kita inginkan. Sudah. Sekarang kita tambahkan VLAN 10. Name-nya apa? VLAN 10. Name VLAN 10. VLAN 20. Name-nya apa? VLAN 20. VLAN 30. Name-nya VLAN 30. Biar cepat aja, nggak usah pakai exit. Coba do show VLAN. Nih, terlihat. Langsung aja. Sudah? Udah ya? Nah, udah. Oke. Sekarang nama VLAN-nya kita sudah definisikan, ya kan? VLAN ID-nya pun sudah kita definisikan. Sekarang portnya lagi harus kita tentukan. Ini FA02, FA03, FA02 ini terhubung ke FA00 yang ada di PC 0. Nah, sekarang kita definisikan ini sebagai VLAN 10. Oke, cara mendefinisikannya berarti kita gunakan perintah switch port. Ini exit dulu. Kemudian kita tentukan dulu interface-nya. Interface-nya FA02. Oke. Interface INT FA02. Seperti itu. Kemudian switch mode, boleh switch mode akses. Kemudian switch akses VLAN berapa? VLAN 10. Dah, kita lihat lagi do show VLAN. Dah, ini dia. Ini sudah aktif. Nih. Ini dia. FA02 switch mode akses VLAN 10. Kemudian gunakan perintah do show VLAN. Kemudian akan terlihat nanti ini dia. Ini VLAN 10 aktif FA02. Yang tadinya sebelumnya nggak ada. Nih masih kosong. Setelah kita tambahkan, ini dia jadinya. Kita lihat yang ini FA03. Oke, kita definisikan FA03. Berarti exit interface FA03, enter. Kita jadikan switch mode akses. Switch akses VLAN berapa? VLAN 20. Coba kita lihat lagi. Do show VLAN. Dah ini. Nih sudah. Terakhir kita tambahkan VLAN untuk yang mana? Yang ini FA04. Ini FA04. Oke, kita tambahkan ini exit dulu. Exit interface FA04. Ini switch mode akses. Switch akses VLAN berapa? 30. Coba lihat lagi dosu VLAN. Nih berarti sudah. Ini VLAN 10 FA02. Ini terlihat, ini dia FA02.
Kemudian VLAN 20 FA03, ini dia FA03. FA04 untuk VLAN 30. Mana dia? VLAN 30 nih. Dah. Sekarang kita lanjutkan untuk mengatur yang mengarah ke router. FA berapa? Mengarah ke router. FA01 yang mengarah ke router. Ini berarti exit interface FA01 mode switch mode trunk. Switch trunk allow VLAN berapa? 10, 20 dan 30. Nah, itu dia. Berarti udah di bagian switch selesai. Kemudian kita pindah ke router. Pindah ke router. Nah, ini dia router. Nih, routernya. Nih, no. Ini kita ganti nama routernya R1. Ini kita bikin di sini R1. Kemudian di bagian ini kita ganti juga enable com T, hostname-nya apa? R1. Nah, ganti ini R1. Sekarang kita definisikan mana? FA01. FA01 yang ada di R1. Berarti sini interface FA01 kita pastikan kita aktifkan biar up, no shutdown. Nah, otomatis dia up seperti ini. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Ini untuk FA01.10. Oke, ini exit FA interface FA01.10. Ini apa? Ini IP address-nya 192.168.10.1 255, net mask-nya 0. Seperti itu. Enter. Di sini ada semacam kita diminta untuk mengaktifkan dulu encapsulation-nya. Nah, jadi kita aktifkan dulu. Aktifkan dulu encapsulation .key ya 11 10. Nah, itu. Kemudian baru kita tambahkan IP address. IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Dah. Kemudian kita masuk ke FA0/1.20 yang untuk VLAN 20. Oke, berarti ini exit. Kita robah dari sub if ini menjadi config exit. Nah, ini config lagi. Baru kita tambahkan lagi int FA0/1.20. Kemudian encapsulation.key 20. Baru kita tambahkan IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian exit lagi. Kita tambahkan untuk interface FA0/1.30 encapsulation.key 30. Kemudian IP address-nya 192.168.30.1. Jadi antara VLAN 10, 20, 30 sama aja.
hanya berbeda interface-nya aja, sub interface yang kita gunakan. Nih, coba Pak jelasin dikit. Nah, ini dia INT 1.10. Kemudian kita definisikan mode encapsulation-nya .key 10. Kemudian kita tambahkan IP address. Kemudian exit. Kita tambahkan lagi INT sub interface yang FA0/1.20. Kemudian kita definisikan encapsulation-nya .key 20, tambahkan IP address-nya. Kemudian exit lagi. Kita definisikan atau kita masuk ke interface FA01.30. Kemudian kita tambahkan encapsulation .key 30. Kemudian kita tambahkan IP address. Dah, seperti itu. Terakhir, kita tambahkan DHCP server. DHCP server agar klien di sini otomatis mendapatkan IP, klien di sini otomatis mendapatkan IP, klien di sini otomatis mendapatkan IP. Ya, caranya sama dengan cara yang pernah anak Bapak praktikin. Ya, contohnya ini exit berarti IP DHCP full, kita bikin VLAN berapa? VLAN 10. Networknya berapa? 192, 168, 10.0, 255, 255, 255.0. Kemudian di dev-nya, default routernya 92, 168, 10.1. Kemudian exit. Untuk VLAN yang kedua lagi, kita tambahkan IP DHCP full VLAN 20. Ya, VLAN 20. Kemudian networknya berapa? 92, 168, 20.0, 255, 255, 255.0. Kemudian default routernya 8, 20.1. Kemudian exit. Apalagi IP DHCP full VLAN 30. Networknya 92, 168, 30.0, 255, 255, 255.0. Kemudian default routernya 68, 30.1. Dah, selesai konfigurasinya. Sekarang kita cek lagi di bagian klien. Di sini apakah dapat IP otomatis? Nah, nih dapat DHCP request successful. Coba untuk klien yang di VLAN 20. Successful. Kemudian yang ini yang terhubung ke hotspot nah 30. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini IP-nya IP config. Nih, IP-nya berapa? 30.2. Yang laptop atau PC ini yang VLAN 30, 30.2. Kemudian yang ini berapa IP-nya? IP config. Nih, 20.2. Sekarang coba kita ping 192, 168, 30 titik. Nah. Di sini terlihat kita berhasil melakukan proses ping. Nih. Ping berarti berhasil dari sini kita ping ke sini bisa. Begitu juga dari sini kita mau ping 192, 168, 20.2. Nah, connect juga. Ya. Ini yang pertama nih. Kemudian ganti nama hostname-nya R1. Kemudian dimasuk ke FA01. FA01 ini tahu yang mana dia? FA01 tuh yang ini ya. Kemudian kita gunakan perintah no shutdown biar interface-nya tuh aktif up ya. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke mana? Ke ini exit. Kemudian interface
0/1.10. Berarti ini sub interface-nya. Ini dia. Yang ini untuk VLAN 10. FA 0/1.20 ini untuk VLAN 20. FA 0/1.30 ini untuk VLAN 30. Seperti itu. Nah, ini dia. Nah, ini kita definisikan encapsulation.key 10. Nah, ini IP address-nya. Kemudian exit, ini lagi INT FA 0120. Kemudian kita tambahkan encapsulation-nya lagi, tambahkan IP address-nya. Kemudian exit lagi. Interface FA untuk VLAN 30. Kemudian encapsulation lagi, IP address-nya lagi. Exit. Kemudian terakhir DHCP-nya. Udah selesai seperti itu. Kemudian Bapak bisa cek. Jadi untuk praktek router modemnya jadi seperti itu konfigurasinya. Jadi kita buat topologi seperti ini. Jadi nanti silakan Bapak coba praktekin. Ya, ini bisa kita tambahkan kliennya. Nih, coba. Nah, ini kita tambahkan klien. Ini tinggal tambah di sini. Kemudian dihubungkan. Nih, kemana terhubungnya? Ini terhubungnya ke port berapa? Port 5. Berarti ini kita definisikan lagi. Ini switch. Cara mendefinisikannya sama. Ya, enable apa? Con T apalagi INT FA 05 switch mode akses. Kemudian switch akses VLAN berapa? Nah, seperti itu aja. Ada langsung connect. Ini masih tandanya orange. Ya, begitu juga untuk yang lain. Tinggal menambahkan seperti itu. Kalau tidak ditambahkan jelas nggak mau. Tidak akan dapat terhubung ke VLAN yang kita atur. Ya. Jadi seperti itu prakteknya hari ini. Di sini kan sudah. Nah, ini coba kita konekin. Harusnya dapat IP. Nih. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kemarin waktu pas praktek sebelumnya Bapak mempraktekin sama anak Bapak, kita definisikan rank portnya. Nah, kalau di sini satu-satu kita definisikan, bisa juga seperti itu. Jadi untuk praktek hari ini seperti itu, kita sudah berhasil mempraktekin menggunakan router on stick. Ya, silakan komputernya Bapak matikan. Kemudian yang piket hari ini